Ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 22 ini akan membahas mengenai topik obat berbentuk manusia. Kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya sakit kan? Pas lagi sakit, kita butuh sesuatu yang bisa menyembuhkan. Sesuatu itu adalah obat. Tapi karena sakit yang kita rasain gak melulu sakit fisik, jadi obat yang kita butuhin gak melulu obat yang beneran obat. Terkadang obat yang kita butuhin adalah manusia. Padahal manusia adalah sumber luka dan rasa sakit. Tapi manusia juga yang bisa jadi sumber obat buat sembuh. Yorobun punya ini nggak? Obat berbentuk manusia. Pernah punya atau sedang punya mungkin? Gimana rasanya? Menyenangkan? Dia menjadi obat atas keinginannya sendiri atau karena pilihan teman-teman? Kalau kalian yang menganggapnya sebagai obat tanpa diminta, tenang aja, nggak apa-apa kok. Itu wajar, itu hal yang biasa terjadi. Bahkan aku sendiri juga ngalamin itu. Aku punya obat. Obatku berbentuk vampir berhati malaikat. Dia tampan dan tulus hatinya. Aku menjadikan dia obat, karena dia bisa bikin aku bahagia. Dia bisa bikin aku percaya. Dia yang bisa bikin aku tenang. Dan dia yang bisa bikin aku sayang. Dia manusia baik dan berhati tulus. Aku gak akan pernah nemuin sosok kayak dia di diri orang lain. Dia hebat. Dia bisa bikin aku sembuh. Dia adalah obatku. Obat yang akan aku ambil ketika aku sedang sakit. Dan obat yang akan aku ambil ketika aku sedang baik agar tetap dalam keadaan baik. Intinya aku selalu membutuhkan obatku ini. Aku selalu membutuhkan dia. Aku mau selalu ada dia di berbagai momen kehidupanku. Kalau Yorobun mau cerita-cerita soal obat berbentuk manusia yang kalian punya, kalian bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Ada hal-hal buruk dalam diriku sebelum aku nemuin obat yang sekarang. Tapi setelah ketemu dia, perlahan aku nyadar kalau aku nggak seharusnya berpikir bahkan ngelakuin hal-hal buruk yang bisa aja ngerugiin diriku sendiri dan orang lain. Aku mulai berusaha merubah mindset dan tingkah lakuku. Meskipun nggak bisa langsung fix 100%, tapi aku akan berusaha perlahan, agar hasilnya permanen, nggak cuma oke di awal doang. Tiap kali aku ngerasa gak baik-baik aja, ngerasa tiba-tiba bad mood, ngerasa sedih, bingung, gak tahu harus ngelakuin apa, gak tahu harus gimana. Pokoknya lagi bener-bener mumpet dan berantakan, aku pasti bakal nyariin dia. Aku bakal buka Instagram, terus ke bagian pesan, nyari nama akunnya dia yang ada di bagian teratas. Terus aku kirim chat yang isinya ngeluarin berbagai perasaan yang lagi aku rasain. Walaupun setelahnya masalahku gak langsung selesai, tapi setidaknya aku bisa cukup ngerasa lega dan tenang setelah cerita ke dia. Meskipun chatku gak akan pernah dibales. Dibaca aja gak akan pernah mungkin, tapi gak apa-apa. Aku tetap senang dan bersyukur karena punya obat berbentuk manusia kayak dia. Sebaiknya kita emang gak jadiin manusia lain sebagai obat, sebagai penyembuh kita. Karena manusia tersebut bisa kapan aja bikin kita kecewa. Manusia tersebut yang kita klaim sebagai obat justru bisa menjadi luka terhebat. Kalau aku pribadi, dari awal aku udah tahu fakta itu. Aku sadar suatu hari nanti obatku justru akan jadi lukaku. Tapi gak apa-apa. Aku yang memilih dia, aku terima sekali risikonya. Dan aku juga udah komitmen sama diriku sendiri, sebesar apapun luka yang nantinya dia kasih, aku gak akan pernah nyesel karena pernah jadiin dia obat. Karena dia udah banyak ngasih aku kebahagiaan secara gak langsung, dan udah jadi penyembuhku dalam jangka waktu sekian. So, aku tetap akan berterima kasih ke dia. Kalaupun nantinya aku terluka, itu bukan salah dia. Dan aku gak akan pernah nyalahin dia. Karena akulah yang salah. Aku yang memilih dia dan aku juga yang berharap sama dia. Saranku, kalau teman-teman gak siap dengan segala kemungkinan terburuk, gak siap kalau nantinya akan dikecewakan, lebih baik gak usah berharap. Gak usah nganggap dia sebagai obat dengan harapan dia akan selalu menyembuhkan. Karena dia cuma manusia biasa yang bisa mengecewakan. Entah itu nantinya emang dari sikap dianya yang bikin kita kecewa, atau justru karena ekspektasi kita yang berlebihan. Dia gak pernah minta buat dijadiin obat. Kita yang memilihnya, so kita yang harus menanggung segala risikonya. Kecuali dia yang minta buat dirinya dianggap sebagai obat, karena dia pengen jadi seseorang yang penting, yang selalu ada dan selalu dicari nomor satu ketika kita lagi kacau. Dia mau jadi garda terdepan buat kita, dia mau ngelindungin kita, dia mau jadi penyembuh kita. Kita boleh berharap dia akan selalu menepati ucapannya, tapi tetap bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Prepare for the worst. Berharap boleh, tapi jangan berlebihan. Berekspektasi boleh, tapi jangan berlebihan.
Karena nanti yang ngerasain sakit ya kita sendiri. Ada baiknya emang harus kita sendiri yang nyembuhin diri kita. Kita yang harus menyelamatkan diri kita. Kita yang harus melindungi diri kita. Kita yang harus memastikan kalau kita bisa bangkit dari keterpurukan. Harus kita. Dari kita untuk kita. Karena satu-satunya orang yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita bisa meminimalisir kesedihan dan kekecewaan kalau cuma mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau butuh obat berbentuk orang lain, bukan diri sendiri, it's okay, asal tahu batasnya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ujian apapun yang datang. Semoga kita semua selalu punya alasan untuk bertahan dan berjuang sampai akhirnya Tuhan menyuruh pulang. Jangan pernah pulang sebelum waktunya ya. Jaga diri baik-baik, oke? Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.